Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran prakarya pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi. Nah, sekarang kita akan membahas yang pertama tentang pengolahan bahan limbah lunak. Pengelolaan limbah yang tidak memperhatikan aturan akan dapat menghasilkan limbah baru yang justru dapat menambah permasalahan lingkungan. Agar pengelolaan limbah tidak menghasilkan limbah baru, maka dalam pengelolaan limbah diperlukan pengetahuan yang memadai. Limbah hasil daur ulang harus dapat dikelola dengan efisien dan efektif agar sampah yang dihasilkan dari proses pemanfaatan limbah dapat diminimalisasi. Pengolahan limbah atau sampah yang efisien dan efektif dapat menggunakan prinsip 3R: reduce, reuse, dan recycle. Penerapan prinsip 3R mengatasi masalah kehidupan limbah dan menjadi salah satu solusi menjaga lingkungan yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Reduce atau mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Berarti mengurangi atau meminimalisir bahan-bahan atau material yang dapat merusak lingkungan. Semakin banyak kita menggunakan material, semakin banyak sampah yang dihasilkan. Misalnya mengurangi penggunaan tisu dan menggantinya dengan menggunakan sapu tangan. Yang kedua ada reuse, menggunakan kembali. Menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya. Nah, kita dapat memilih barang-barang yang bisa dipakai kembali. Kita harus menghindari pemakaian barang-barang yang sekali pakai lalu buang. Misalnya menggunakan tas belanja dari kain daripada menggunakan kantong plastik yang sekali pakai. Dan yang ketiga, recycle atau mendaur ulang. Mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Barang-barang yang sudah tidak berguna dapat didaur ulang lagi. Tidak semua barang bisa didaur ulang, tetapi saat ini sudah banyak industri kecil dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain. Contohnya untuk bahan kerajinan. Selanjutnya, proses produksi kerajinan limbah lunak harus mengacu pada syarat-syarat perancangan benda kerajinan. Nah, apa aja sih syarat-syaratnya? Yang pertama ada yang namanya kegunaan atau utility. Nah, kegunaan ini berarti benda kerajinan dapat digunakan sesuai fungsi dan kebutuhan. Contohnya pada gambar kita bisa lihat ada mangkuk yang digunakan untuk wadah sayur. Yang kedua, ada kenyamanan atau comfortable. Benda kerajinan harus menyenangkan dan memberi kenyamanan bagi pemakainya. Contohnya di gambar kita bisa lihat ada cangkir yang didesain memiliki pegangan agar lebih mudah digunakan. Dan yang ketiga ada prinsip keamanan atau safety. Benda kerajinan tidak boleh membahayakan pemakainya. Di gambar ada gelas dari batok kelapa. Nah, gelas tersebut ketika dibuat itu harus mempertimbangkan komposisi zat pelapis atau pewarna yang dipakai agar tidak berbahaya saat digunakan sebagai wadah minuman. Yang keempat, ada keindahan atau estetik. Benda kerajinan memiliki daya tarik lebih dibanding benda biasa. Keindahan sebuah benda dapat dilihat dari beberapa hal seperti dari bentuknya, dari hiasan atau ornamen, dan bahan bakunya. Di sini di gambar itu dicontohkan ada lampu tidur yang berbentuk bunga. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir ada keluasan atau flexibility. Benda kerajinan harus memiliki keserasian antara bentuk dan wujud benda dengan nilai gunanya. Contohnya di sini ada gambar sepatu. Sepatu dibuat dan didesain sesuai dengan anatomi dan ukuran kaki agar saat digunakan bisa pas dan nyaman. Nah, pada umumnya, proses pengolahan limbah dilakukan secara sederhana. Pengolahan limbah dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Proses pengolahan limbah itu ada beberapa tahapnya.
Yang pertama, tahap pertama itu pemilahan bahan limbah lunak. Jadi, pemilahan bahan limbah lunak dilakukan dengan cara menyeleksi bahan limbah lunak sebelum didaur ulang. Proses pemilahan bahan limbah lunak bertujuan untuk menentukan bahan mana yang masih dapat dipergunakan dan bahan mana yang sudah seharusnya dibuang. Pemilahan bahan limbah lunak dapat dilakukan secara manual dan disesuaikan dengan tujuan penggunaan bahan yang telah dirancang. Yang kedua, tahapannya ada pembersihan limbah lunak. Setelah dilakukan pemilahan bahan, maka selanjutnya dilakukan pembersihan bahan limbah lunak dari sisa-sisa bahan yang telah dimanfaatkan sebelumnya. Misalnya saja kulit jagung. Kulit jagung harus dipisahkan dari tongkol dan rambutnya. Yang ketiga, pengeringan bahan limbah lunak. Limbah lunak yang sudah dibersihkan selanjutnya dikeringkan, terutama limbah lunak yang sifatnya basah. Proses pengeringan dilakukan dengan cara menjemur limbah lunak di bawah sinar matahari. Proses pengeringan bertujuan agar kadar air dapat hilang dan bahan limbah dapat diolah dengan sempurna. Yang keempat, ada pewarnaan bahan limbah lunak. Setelah bahan limbah lunak dikeringkan, maka selanjutnya dilakukan proses pewarnaan. Pewarnaan pada bahan limbah lunak yang sudah kering merupakan selera. Jika dalam desain diperlukan bahan limbah yang diberi warna, maka bahan limbah perlu diwarnai terlebih dahulu sebelum diproses sebagai produk kerajinan. Proses pewarnaan yang umum dilakukan pada bahan limbah organik basah adalah dengan cara dicelup atau direbus bersama zat pewarna tekstil agar menyerap. Ada pula yang diwarnai dengan cara divernis atau dipelitur. Dapat pula dicat menggunakan cat akrilik atau cat minyak. Yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Bahan limbah lunak yang sudah diberi warna selanjutnya dikeringkan kembali agar warna pada bahan baku dapat kering sempurna dan tidak mudah luntur. Proses pengeringan dilakukan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Yang terakhir, ada penghalusan bahan limbah lunak. Setelah dilakukan pengeringan pewarnaan, maka selanjutnya dilakukan penghalusan bahan limbah lunak. Proses penghalusan merupakan proses finishing dalam pengolahan bahan limbah lunak. Proses penghalusan bahan limbah kulit dapat dilakukan dengan cara disetrika agar tidak kusut. Untuk bahan limbah lunak jenis lain, proses penghalusan bahan dapat dilakukan dengan cara diamplas atau digerinda. Nah, sebagai tugasnya, setelah kalian mendengarkan penjelasan yang tadi, silahkan kalian jelaskan bagaimana sih cara meminimalisir produksi sampah yang saat ini sudah diterapkan langsung olehmu. Bagaimana cara kamu meminimalisir penggunaan sampah agar sampah dapat dikurangi. Nah, silakan kalian buatlah dalam bentuk paragraf dan jelaskan. Nah, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.